الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصمها فقد أضل. نسأل الله ربنا أن يجعلنا مما يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به ولد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فاتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dialah pencipta, pemilik, pengatur dan penguasa alam semesta. Allah pemilik sesungguhnya. Semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah untuk waktu sementara, sebagai amanat untuk kita gunakan dan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hatta kita pun milik Allah, dan kepadanya semua kita akan kembali. Marilah kaum muslimin kita bersyukur kehadirat Allah yang telah membekali kita petunjuk hidup berupa kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Jikalau kita mengikutinya dengan sungguh-sungguh, Allah jamin kebahagiaan kehidupan di dunia dan akhirat milik kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para pengikut dan para pendukung hingga akhir zaman. Beliau adalah teladan terbaik sepanjang masa yang sudah semestinya menjadi uswah, menjadi ikutan kita dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat, agar kita mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah, suatu bulan yang agung dan sangat istimewa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan oleh Allah Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia dan sejumlah bayan, penjelasan-penjelasan bagi manusia dalam mengikuti petunjuk Allah yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Di dalam Ramadan
Setiap kita mukmin berpuasa selama sebulan karena panggilan iman dan mengharapkan keridhaan Allah. Tidak ada motivasi lain selain keridhaan Allah. Puasa yang kita jalani hanya kita dan Allah yang tahu. Inilah manifestasi daripada syuhud kita, kesaksian kita. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Tidak ada yang mempengaruhi hati manusia kecuali Allah. Ketaatan mutlak hanyalah milik Allah. Puasa Ramadan adalah bulan tarbiyah agar semua amalan-amalan kita didedikasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara al-mu'min al-haqqa, orang-orang mukmin yang sesungguhnya, sehingga Allah berkenan mencurahkan rahmat, membebaskan kita dari azab neraka dan mengampuni dosa-dosa kita. Kaum muslimin, dan senantiasa kita berharap Allah membimbing kita, membimbing hidup kita di jalan yang lurus dan senantiasa istiqamah dalam beramal soleh sepanjang hayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu bagaimana agar segala amalan di bulan Ramadan terus terjaga di bulan-bulan selanjutnya? Maka tidak lain dan tidak bukan, marilah kita istiqamah. Bagaimana beristiqamah? Yang pertama, selalu kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan keistiqamahan, karena istiqamah adalah bagian daripada hidayah Allah. Kita butuh doa agar kita bisa istiqamah dalam hidup di dunia, karena hati manusia, hati kita bisa saja berbolak-balik. Oleh karenanya, doa yang paling sering Rasul Muhammad SAW panjatkan adalah Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang mana membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami, teguhkan hatiku di atas agamamu. Adapun doa yang diajarkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, jangan Engkau jadikan hati kami cenderung kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk hidayah kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Al-Imran ayat 8. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, man aktsar du'aika? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rasulullah, mengapa banyak sekali kamu berdoa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rasulullah menjawab, Ya Ummu Salamah, innahu laisa 'abdun illa wa qalbuhu baina asbu'ain min asabi'illah. Faman sa'a qama wa man sa'a azara. Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia, kata Rasulullah, selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan ketumbuhan hati, ketumbuhan iman di dalam hatinya. Namun siapa saja yang Allah tidak kehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Yang kedua, berusaha menjaga keikhlasan dalam beribadah. Amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, sehingga dikatakan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, hendaklah senantiasa kita jaga di bulan-bulan selanjutnya dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Karena salah satu mahkota dari amal adalah ikhlas. Tiada bermakna amal kita bila tidak ada keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Al-Bayyinah ayat 5. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna suraka min amila amalan ma
asraka min ma'i ghairi taraktuhu wa sirkahu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku sama sekali tidak butuh bersekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan tinggalkan ia. Maka amal buahnya adalah keikhlasan. Wa ma la yakunu lahu la yunfa'u wa la yadum. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, segala sesuatu yang tidak berdasari ikhlas karena Allah Ta'ala pasti tidak bermanfaat dan pasti tidak bertahan lama. Para ulama juga memiliki istilah lain, maka Allah yabqa, maka Allah yabqa. Segala sesuatu yang tidak berdasari keikhlasan maka tidak akan kekal. Yang ketiga, rutin beramal walaupun hanya sedikit. Amal yang dilakukan walaupun sedikit tetapi kontinu lebih dicintai Allah dibandingkan amalan yang langsung banyak namun tidak kontinu. Seorang dituntun untuk senantiasa istiqamah konsekuen dalam beramal. Amalan-amalan dilakukan senantiasa terus menerus walaupun sedikit. Uhibbal a'mal ila Allah Ta'ala awduha wa inqillah. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus walaupun hanya sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, muhasabah diri. Kalau kita rajin bercermin diri, melihat diri, betapa diri kita penuh dengan lumuran dosa, betapa amal kita tidak banyak, betapa kita tidak mampu mempertanggungjawabkan segala kehidupan kita di dunia di hadapan Allah. Maka bermuhasabahlah kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap kita memperhatikan apa yang kita siapkan untuk ke depan. Al-Hasr ayat 18. Tentang ayat ini Ibnu Katsir menafsirkan dengan satu kalimat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, pandangilah dirimu, pandangilah amal solehmu yang telah engkau lakukan. Apakah amal solehmu akan berujung pada keselamatan hidupmu di dunia dan akhirat, ataukah amalanmu akan berujung kepada kecelakaan? Yang ketiga, kaum muslimin, agar terus kita istiqamah, pintar-pintar memilih teman. Teman bergaul sangat penting. Itulah yang akan memudahkan kita untuk tetap istiqamah. Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawah wal 'ashiyah yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan bertemu dengan wajah Allah. Quran surah Al-Kahfi ayat 8. Dalam satu riwayat Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Masalul jalis as-salih wal jalis as-su' kamathali sahibil miski wa kibrul hadad. La ya'damuka min sahibil miski imma tastari aw tahidu riha wa kibrul hadad ya'rifu yadaka aw thawbaka aw tajidu minhu rihata qasyah." Surah hadis riwayat Bukhari. Permisalan seseorang yang duduk berteman dengan orang yang salih dan orang yang jelek dan orang yang tidak salih, bagaikan kita berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Penjual atau pemilik minyak wangi tidak akan merugikan kita,
kita bisa membeli minyak wanginya, atau minimal kita mendapatkan baunya, mendapatkan harumnya. Ada yang berteman dengan pandai besi. Jika engkau tidak mendapatkan badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang kikir, dengan orang-orang yang pelit, dengan orang-orang yang bermaksiat akan menularkan kepadamu kikirnya dan kemaksiatannya. Teman yang salih akan berpengaruh dalam kehidupan kita untuk menguatkan iman dan terus istiqamah kita di jalan Allah. As-sahibu sahib, yang namanya sahabat adalah yang saling mempengaruhi. Yadunnu bil mar'i ma yadunnu bi qarini. Seorang itu bisa dinilai dari orang yang menjadi sahabat dekatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selama Ramadan kita telah melakukan muhasabah, mencermati setiap amalan ibadah kita. Maka aktivitas kita akan dihadirkan pada bulan-bulan selanjutnya pada 3 kategori amal. Yang pertama amal saleh, yang kedua amal lagha, yang ketiga amal su'. Maka yang pertama yang harus terus kita jaga, yang terus kita pegang, yang terus kita istiqamah, yaitu beramal saleh. Dan termasuk kategori ibadah untuk kita sembahkan, untuk kita persembahkan kepada Allah. Caranya dengan senantiasa taat kepada perintahnya dan jauhi segala larangannya, dan melakukan aktivitas-aktivitas ibadah sesuai dengan ketentuan syariat. Yang kedua, hindari diri dari amal lagha, yaitu amal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat atau tidak produktif. Seorang mukmin akan berhasil jika ia tidak membiasakan dirinya dan menghindari dirinya dari amal lagha, yaitu amal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh akan berhasil orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, orang-orang yang terhadap amal lagha dia jauhi. Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 3. Yang ketiga yang kita juga harus jauhi adalah amal su', yaitu amal yang keji, amal yang buruk yang akan menjauhkan kita dari Allah, amal yang akan makin menjauhkan kita dari jalan Allah. Di antaranya mengabaikan perintah Allah, melakukan larangannya, dan membiarkan diri kita senantiasa terjerumus dalam kemaksiatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana kita evaluasi diri terhadap kebiasaan dalam hidup kita, baik harian maupun mingguan? Apakah amal soleh kita telah terlaksana menjadi pilar penting dalam kebiasaan-kebiasaan hidup kita? Bagaimana dengan sholat fardu kita setelah Ramadan? Bagaimana dengan sholat rawatib kita setelah Ramadan? Bagaimana sholat tahiyatul masjid kita? Bagaimana sholat duha kita? Bagaimana dengan tahajud kita? Dan bagaimana dengan tadarus Al-Quran? Dan yang terakhir, bagaimana hablun kita dengan manusia yang lain? Apakah pilar-pilar amal soleh kita berdiri kokoh setelah usai Ramadan? Kaum muslimin, marilah istiqamah menegakkan amalan-amalan soleh yang kita biasakan di bulan Ramadan pada bulan-bulan selanjutnya. Sungguh bulan Ramadan menjadi bulan tarbiyah, menjadi bulan pemicu, menjadi bulan yang mendidik kita untuk senantiasa beramal soleh dan menjaga akhlak sepanjang tahun, sepanjang hayat kita. An Abdullah Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah tafdhulu salatul ghalah bi 27 derajat. Maka kemudian kita ingat hadis Rasulullah, mari kita senantiasa menjaga salat berjamaah. Sungguh salat jamaah lebih baik daripada salat sendirian, 27 derajat. Yang kedua, mari senantiasa luangkan waktu setiap hari, tidak perlu lama, 30 menit saja sudah cukup
senantiasa bertadarus Al-Quran setiap hari kaum muslimin. Di sela-sela kesibukan kita bekerja, di sela-sela aktivitas kita, mari kita tadabburkan dan tadarus Al-Quran supaya kita memahami proses dari petunjuk-petunjuk Allah yang terkandung dalam ayat-ayat Qur'aniyah. Kemudian kita tadabburkan dengan ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Bagaimana Al-Quran ayat-ayatnya memberikan petunjuk kehidupan kepada kita, dan kemudian kita melihat bagaimana terhamparnya di hadapan mata kita ciptaan-ciptaan Allah yang kemudian kita merasa kecil, dan Allah yang paling besar, Allah yang paling akbar. Kemudian kebiasaan kita setiap minggu senantiasa kita menjaga amal soleh kita. Bagi laki-laki adalah kewajiban menegakkan sholat Jumat secara berjamaah. Demikian juga kebiasaan kita di bulan Ramadan berpuasa sebulan penuh sanggup. Mengapa di bulan-bulan yang lainnya hanya untuk puasa membiasakan sebagaimana amal Rasulullah, yaitu puasa Senin Kamis, tidak kita biasakan dalam kehidupan kita. Jumat adalah penghulu ayam. Jumat adalah hari raya setiap minggu bagi kaum muslimin. Maka Senin dan Kamisnya adalah puasa sunnah muakkad bagi setiap kaum muslimin, sebagaimana yang Rasulullah contohkan sepanjang hayatnya, para sahabat contohkan sepanjang hidupnya, para tabi'in, para sholihin contohkan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah kita istiqamah di dalam kehidupan kita, senantiasa menjaga mutaba'atul yaumiyah, menjaga kebiasaan amal-amal soleh dalam setiap hari kita, agar kemudian itu menjadi pilar-pilar kehidupan kita, sehingga kita siap membekali diri dikala Allah kapan saja, di mana saja, dan waktu apa saja menjemput kita dalam husnul khatimah, dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi beramal saleh. Mari kita sambut mari kita sambut Syawal yang mulia ini di tahun 1440 Hijriah dengan saling bersilaturahmi, saling memberikan maaf, saling bertakziah, saling bersilaturahmi, saling mendoakan kebaikan, kebajikan bagi setiap muslim, dan memohon kepada Allah agar terus Allah membimbing kita di jalan kebenaran, agar terus kita berada di jalan yang benar dan istiqamah di jalan itu, dan memohon kepada Allah agar Allah pertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun depan, agar Allah berikan kesempatan kembali kita menikmati reguknya kenikmatan, tingginya keimanan, kuatnya ketaatan di bulan Ramadan. Marilah kita mengakhiri khutbah ini dengan berdoa. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina qulubil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma aslih zata bainahum. Allahumma inna nas'aluka as-sabat fil amri wal 'azimah 'ala ar-rusli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi
wa